Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang anak-anak? Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan qadrat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu lagi. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi pada pertemuan kali ini, baik kita akan baca doa dulu secara bersama-sama. Ada yang tahu adik-adik apa itu hijrah? Hijrah terdiri dari dua pengertian, yaitu hijrah menurut istilah dan hijrah menurut bahasa. Hijrah menurut bahasa berarti pindah. Sedangkan hijrah menurut istilah yaitu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang tahu anak-anak di mana itu letaknya Habasyah? Habasyah itu dikenal dengan nama Habesina atau Ethiopia yang terletak di Afrika Timur. Hijrah ke Habasyah ini adalah hijrah pertama kali dilakukan kaum muslimin, para sahabat yang pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-7 sebelum hijrah, yaitu pada tahun 615 Masehi atau tahun ke-5 setelah kenabian. Sebab-sebab para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Habasyah karena keadaan kaum muslimin yang semakin menyedihkan karena menerima siksaan secara terus-menerus dari kaum kafir Quraisy membuat Nabi merasa sedih. Siksaan yang dilakukan kaum kafir Quraisy semakin meningkat, terutama kaum muslimin dari golongan lemah seperti budak atau orang-orang yang memiliki kedudukan sosial rendah. Penganiayaan ini tidak kepada sahabat-sahabat yang lemah saja, tetapi juga dilakukan kepada para sahabat yang dahulunya dihormati di kalangan kaum Quraisy. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, untuk hijrah ke Habasyah. Alasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Habasyah tahap pertama, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa raja dari Habasyah yang bernama Asimma An-Najasyi adalah seorang raja yang adil dan tidak mau menzalimi seorang pun. Sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah. Peristiwa hijrah ke Habasyah bertahap, yaitu terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Hijrah ke Habasyah tahap pertama. Hijrah tahap pertama terjadi pada bulan Rajab tahun ke-15 kenabian. Rombongan kaum muslimin dari Makkah berangkat menuju Habasyah sebanyak 10 pria dan 5 orang wanita yang dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan. Kepergian mereka dilakukan dengan mengendap-endap pada malam yang gelap gulita agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Mereka menuju laut, kemudian mengarah ke pelabuhan. Di negeri Habasyah, mereka disambut dengan ramah dan penuh persahabatan. Kemudian Raja Habasyah menetapkan mereka di negeri yang terletak di sebelah utara Provinsi Tigray, wilayah yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Habasyah. Setelah kurang lebih 3 bulan menetap di Habasyah dan mendapat perlindungan, para sahabat mendapat kabar bahwa masyarakat Makkah telah memeluk Islam.
Maka beberapa sahabat di antaranya Utsman bin Mas'ud kembali ke Makkah. Ternyata kabar yang mereka terima tidak sepenuhnya benar. Kemudian mereka kembali lagi ke Habasyah bersama rombongan yang lain. Rombongan inilah yang kemudian termasuk dari rombongan hijrah Habasyah tahap kedua. Hijrah ke Habasyah tahap kedua. Hijrah ke Habasyah tahap kedua dilakukan oleh rombongan yang lebih banyak lagi. Terdiri dari 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Perjalanan hijrah kedua ini tidak semudah seperti hijrah pertama. Hal ini dikarenakan kaum kafir Quraisy telah mengetahui kaum muslimin hijrah ke Habasyah secara diam-diam. Kaum Quraisy yang mengetahui hal tersebut berniat menyusul dan mengagalkan rencana kaum muslimin. Kaum Quraisy mengirim Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah membawa buah tangan dari saudara mata yang bermacam-macam untuk Raja Najasyi. Mereka bertemu Raja Najasyi yang membujuknya supaya kaum muslimin yang telah berhijrah ke negerinya dikembalikan ke Makkah. Raja Najasyi yang curiga dengan kedatangan Quraisy untuk mengiring utusannya kepada kaum muslimin untuk memanggil mereka dan menanyakan tentang agama mereka. Akhirnya, rencana orang-orang Quraisy gagal total. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa melampiaskan dendam di daerah kekuasaannya. Dari rangkaian peristiwa hijrah di atas, maka dapat kita ambil hikmahnya, yaitu berbagai penderitaan dan siksaan penderitaan kaum muslimin yang tidak membuat akidah mereka goyah, justru semakin kukuh. Keluar dari Makkah menuju negara non-muslim disyariatkan oleh Islam demi menyelamatkan agama. Dan hikmah yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW memilih Habasyah sebagai sasaran hijrah yang sangat strategis. Beliau benar-benar memahami negeri yang kerajaan-kerajaan tersebut di sekitar dataran Arab. Itulah yang harus dimiliki oleh seorang pelopor dakwah. Itulah tadi materi yang sempat Ibu bawakan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, dan sampai di sinilah pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.